Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassad lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kahin, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi qalbi matin. Allahumma akrimna bi nuri rahmi wa akrimna min dhulumati wahmi wa zidna fahman nabiyyin المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا كما الكريم بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا ببركاته في الدارين. فصل باب وقت العصر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيتلوهم يصلون العصر. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب ذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. فمن فاتته العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وكل أهله وماله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan para imam masjid al-muhajirin wa nakhuffu bi dzikri al-habib Alwi Alban ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli hayatihi wa umrihi wa ra'ah, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang waktu sholat asar. Babnya berjudul bab waktu asar. Bab waktu asar. Di dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, kitab hadis pertama yang dibukukan. Kitab hadis pertama yang dibukukan berjudul Al-Muwatta. Sebenarnya ada kitab-kitab hadis lainnya yang telah dikumpulkan oleh para ulama, akan tetapi mafhum hilang, tidak eksis sampai zaman kita. Berbeda dengan kitab Al-Muwatta, sampai sekarang masih ada. Sehingga ulama mereka memberikan kesimpulan bahwa kitab hadis yang dibukukan pertama kali di dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah adalah kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas.
lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179. Nah, di dalam kitab Al-Muwatta, kalau kita baca di awal mukaddimah kitab tersebut, bab yang beliau tulis, yakni Imam Malik, adalah babu mawaqi as-sholati, bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, di situ dibahas waktu-waktu sholat 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya. Nah, sholat asar disebut juga sholat wusta. Nama lain sholat asar adalah sholat wusta. Wa hafidhu ala sholawati wa sholati wusta. Wa hafidhu ala sholawati wa sholati wusta. Di dalam Al-Quran, jagalah sholat-sholat dan sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan menurut Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 148 Hijriah, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah, di dalam kitab yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ad-Dimishqi berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Dua ulama ini mengatakan sholat wusta adalah sholat asar karena posisinya di tengah, berada di antara subuh dan zuhur dan maghrib isya. Posisinya asar di mana? Di antara subuh dan zuhur dan di antara maghrib isya. Sehingga posisinya itu di tengah, maka dinamakan dia sholat pertengahan. Sholat pertengahan. Sekarang ada aturan baru. Kalau dulu madrasah yang paling awal pemula itu namanya apa? Al-Madrasatu Al-Ibtidaiyah. Sekarang kalau dibuat dengan sistem pesantren, namanya Al-Madrasah Awaliyah. Al-Madrasah Awaliyah. Maknanya sama. Kalau setelah Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah, sekolah Madrasah Ibtidaiyah, naik kepada Al-Madrasah Al-Thanawiyah. Ini dua. Al-Madrasah Al-Thanawiyah naik lagi Al-Madrasah Aliyah. Itu aturan sekarang. Lalu sistemnya sekolah Islam, berbasis Islam, tapi kurikulumnya, sistemnya itu sistem sekolah. Tapi kalau pesantren paling dasar tadi Al-Madrasatul Al-Awwaliyah, Al-Madrasatul Wusta, setelah kemudian Al-Madrasatul Al-Uliyah. Jadi itu nama baru, tapi substansinya sama. Nah, sama halnya tadi sekolah itu disebut Al-Madrasatul Wusta. Itu artinya madrasah pertengahan, sekolah pertengahan antara awal dan tinggi, dasar dan tinggi, ulia. Kalau di luar negeri Al-Jami'atul Uliyah disebut Al-Jami'atul Uliyah, Universitas Uliyah. Itu artinya di S2, strata Islam. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204, dan Imam Malik lahir 93, wafat 179 Hijriah, menyatakan sholat pertengahan itu bukan sholat asar, tapi sholat subuh.
sholat subuh. Nah, ketika dinyatakan sholat subuh itu sholat pertengahan, maka sholat tersebut berada di antara sholat maghrib isya dan zuhur asar. Maka posisi subuh itu benar. Ayat ini juga isyarat kurun sholat subuh, karena mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu menganjurkan kurun di sholat subuh. Karena ayat ini menceritakan sholat pertengahan ditafsirkan oleh mereka sholat subuh. Setelahnya itu firman tersebut dilanjutkan dengan mengatakan mereka berkurun kepada Allah. Hafidhu ala sholawat wa qanitu lillah. Qanitu itu kunut. Mereka berkunut untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada ayat tersebut. Jadi kalau ada istilah sholat wusta itu dua penafsiran, sholat asar atau sholat subuh. Kemudian di hadis 338 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna nusalli 'asr thumma yakhruju al-insanu ila Bani Amr bin Auf fayadiluhu yusalluna al-'asr." Dulu kami sholat asar, kemudian sekelompok manusia keluar menuju kepada Bani Amr bin Auf, lalu dia dapati mereka sedang sholat asar. Hadis yang ke-339, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat asar, matahari itu terangkat dengan cahaya yang masih bersinar. Kita kalau sholat asar kan masih matahari masih ada sinarannya. Kalau sinarannya sudah hilang, tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, sudah selesai waktu asar. Maka di sini dikatakan murtafi'ah hayyah, mataharinya terangkat dan mengeluarkan cahaya, masih hidup. Fayadhabu dhahibu ila al-awali, lalu ada yang pergi menuju kepada keluarga mereka atau perkampungan mereka. Fayatihum wasyamsu murtafi'ah, dia datangi mereka, posisi matahari masih terangkat. Wa ba'dul awali minal madinati ala arba'ati amyal wa nahwihi, dan sebagian daripada keluarga-keluarga tersebut yang dekat dengan kota Madinah kurang lebih 4 mil jaraknya. Babu man fatatul asr. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wukila ahlahu wa malahu. Hadis 340 dari Ibni Umar yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat asar jika terlewatkan keluar dari waktunya dan dia tidak melaksanakan salat tersebut, ka'annama wukila ahlahu wa malahu, seakan-akan dia menghancurkan keluarganya dan hartanya. Babu man taraka al-asr, bab orang yang meninggalkan salat asar. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fi yawmi bakiru bi salat al-asr fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bi salat al-asr, segeralah melakukan salat asar di awal waktu. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang meninggalkan salat asar faqad habita 'amaluhu, amal ibadahnya semuanya terhapus. Ada sebagian kaum muslimin, sebagian kecil, berkeyakinan kita punya amalan, ada sedekah, ada infak, menolong orang, tapi kita tidak sholat lima waktu.
Mudah-mudahan amalan tersebut bisa menutup sholat yang lima waktu. Ini pemahaman yang keliru ikhwan muslim. Karena amalan kita tidak bisa diterima kecuali harus sholat dulu lima waktu. Kan ada riwayat dikatakan awal syai'in yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah. Awal sesuatu yang dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, lalu amalnya semuanya dihitung baik. Namun sholatnya buruk, maka amalnya dihitung buruk seluruhnya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, sedekah itu, menolong orang itu, atau akhlak baik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali kita sudah melaksanakan sholat yang lima waktu. Ini sholat yang lima waktu tidak ada keringanan, tidak ada libur, tidak ada libur. Nabi katakan dalam kondisi apapun sholat tetap dilakukan. Tidak bisa berdiri, diajarkan kita duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa bergerak, menggerakkan anggota badan dengan isyarat di hati. Isyarat tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa mengisyaratkan. Sholat yang pakai kedipan mata, yang hanya bergerak mata, pakai kedipan mata. Semuanya tidak bisa bergerak, kedipan mata juga tidak bisa, tubuh juga tidak bisa, imajinasi sedang sholat. Akal masih ada. Jadi selama akal itu masih ada, tetap ada kewajiban sholat. Dia hanya gugur kalau akal itu hilang. Contoh, orang koma, kewajibannya hilang waktu itu. Seandainya dia bangun dari komanya 1 bulan atau 2 bulan, sholat yang lewat itu tidak dianggap Allah maafkan. Kenapa? Akalnya hilang. Tapi kalau ada yang pingsan, akalnya masih ada. Ya, itu kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau kelamaan pingsannya dimaafkan. Pingsan sampai 1 bulan 2 bulan karena memberatkan dia. Artinya apa? Orang yang akalnya masih sehat, masih ada, maka selama itu pula sholat tersebut masih dibebankan kewajibannya kepadanya. Kita sholat dalam keadaan takut, tetap sholat. Lagi sholat gempa bumi, itu sebagian ulama mengatakan kita menyelamatkan diri boleh, tapi niatnya tetap masih dalam sholat. Nanti sudah dapat tempat yang aman, lanjutkan sholat yang tadi dilakukan di dalam masjid. Jadi luar biasa ini kewajiban sholat. Layak kalau Nabi katakan as-sholatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadama din. Wa man aqamaha faqad aqama din. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agamanya. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah mendirikan agamanya. Jadi luar biasa kewajiban. Setelah syahadat sholat, arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamus sholat. Setelah syahadat, iqamus sholat, dirikan sholat, wa ita'us zakat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa di bulan suci, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Kenapa sholat setelah syahadat? Karena di antara kewajiban-kewajiban yang disebut sebagai rukun Islam, yang paling tertinggi dari semua itu adalah sholat. Setelah itu zakat, puasa dan haji. Dan sholat dan zakat disebut oleh Ibnu Abbas saudara kandung. Az-zakat akhus sholat. Zakat itu saudara kandungnya sholat. Tiap kali Allah sebutkan sholat, disebutkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata.
dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, selalu berbarengan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluh, amalnya terhapus. Itu baru satu sholat yang ditinggal, sholat asar. Bagaimana yang ditinggal 5 waktu? Ini selamanya dihitung hutang. Yang kita tinggalkan sholat yang wajib ini selamanya dihitung hutang. Hutang itu harus dilunasi. Hadis Nabi katakan, ad-dainu syai'uddin. Ad-dainu syai'uddin. Hutang itu adalah kecacatan di dalam agama. Nah, makna hutang di sini juga bisa kita artikan hutang sholat. Orang yang sholatnya ditinggal dan dia tidak qadha, maka selama itu pula agamanya cacat, keislamannya cacat, keimanannya cacat. Nah, makanya kita mengajak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ini momentum pergantian tahun baru, kita ikut di dalam momentum pergantian tahun baru. Harus kita rubah di tahun ini, harus kita lebih baik, terutama menjaga sholat yang 5 waktu. Pergantian tahun itu artinya umur kita, usia kita bertambah, tapi umur kita berkurang. As-sinnu yazid wal umru yanqus. Usia bertambah, umur berkurang. Jadi sehingga kita berapa banyak sholat yang dulu kita pernah tinggalkan, kita ubah. Ada cara bagaimana dia mempermudah kita mengqadha. Setiap sholat wajib kita lakukan, kita sholat dengan qadha saja, ikut dengan waktu tersebut. Setelah itu baru sholat sunnah. Asar begitu juga. Cuma kalau asar dilakukan di rumah, khawatir tidak difitnah habis asar sholat. Walaupun dibolehkan ketika qadha. Maghrib juga begitu. Itu namanya apa? Al-ihtiyat fil ibadah. Punya rasa takut dan hati-hati di dalam ibadah. Ini perbedaan orang munafik dan orang mukmin. Ini harus hati-hati ikhwan muslimin. Ada riwayat mengatakan al-farqu bainal mu'min wal munafiq. Ada perbedaan yang sangat jelas di antara orang beriman dan orang munafik. Orang munafik ini kan disebutkan di dalam Al-Quran kesiknya Islam, tapi secara zahirnya itu, secara batinnya itu tidak dianggap sebagai orang Islam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan apa? Orang munafik itu dusta dan bohong. Yang mereka saksikan dengan kesaksian Allah dan Rasul itu semuanya adalah kebohongan. Artinya apa? Kesiknya Islam, tapi ditolak oleh Allah keislaman. Secara apa? Secara batin. Zahirnya dianggap Islam, meninggal disolatkan jenazah. Karena kita tidak mampu menghukumi batin seseorang. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum terhadap sesuatu yang nampak. Adapun yang tersembunyi di jiwa dan di hati, itu yang berhak menghukumi Allah. Makanya orang munafik pasti dianggap Islam secara zahir. Tapi Allah tahu kalau dia munafik, keislamannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ciri-ciri dan perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Yang pertama dikatakan oleh orang, bahkan disebutkan dalam riwayat, orang mukmin itu menganggap dosa bagaikan batu yang besar yang ada di atas bukit yang tinggi, sedangkan posisinya di bawah. Setiap waktu dia harus berhati-hati, khawatir itu batu yang besar akan jatuh menimpanya. Artinya ketika melakukan salah,
selalu ada dalam hati rasa khawatir, rasa takut kepada Allah, rasa takut akan dosa. Itu disebut orang mukmin. Adapun orang munafik, dosa itu diibaratkan bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Dia hanya mau muslim lalu pergi. Disepelekan itu dosa. Termasuk apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Imam Ghazali pernah mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di alam semesta ini? Murid-muridnya menjawab, kapas. Imam Ghazali menjawab, bukan kapas. Jawaban kalian benar, tapi yang paling berat, sesuatu yang paling ringan di alam semesta ini adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Tanggung jawabnya besar, dosanya besar, tapi sangat mudah ditinggalkan. Jadi ini pergantian tahun yang dahulu sholat kita tinggal, kita jaga di bawah tersebut. Punya hutang, saya ingatnya, ulama sudah buat jalan. Kalau di Hadramaut ada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim buat sholat jamaah Ramadan Jumat terakhir. Itu tradisi yang sangat baik karena menjaga jangan sampai ada sholat-sholat yang pernah ditinggal di masa dia balik, dihitung ketika balik. Kemudian ada sholat diajarkan kodok seingatnya kita. Kayaknya dulu usia begini saya tinggalkan sholat sekian. Dikerjakan. Ada yang setiap sholat 5 waktu, habis sholat dia kodok. Sepanjang dia sholat 5 waktu. Kita bisa pilih cara-cara tersebut. Dan kodok ini ada landasan dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah menyatakan ketika mereka tertidur, Allah sengaja buat mereka tertidur di waktu sholat subuh. Matahari sudah naik, Nabi terbangun dari tidurnya. Ternyata semuanya belum bangun, sudah keluar waktu. Sholat subuh kan matahari sudah muncul, tulu syams sudah terbit, selesai waktu subuh. Termasuk waktu sholat yang paling ringkas itu subuh dan maghrib. Kalau isya, zuhur, asar lumayan panjang, tapi kalau subuh dan maghrib ini paling singkatnya masa waktu sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi perintahkan seluruh sahabat untuk wudu, kemudian mereka sholat subuh. Setelah itu Nabi katakan kepada mereka, man nama an sholati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang tertidur dari sholat dan lupa melakukan sholat, maka hendaklah dia sholat di saat dia mengingatnya. Riwayat istayqadha, di saat dia bangun dari tidurnya, dia lakukan sholat. Itu yang disebut qadha. Di perang Khandaq juga sholat asar lewat karena mereka sedang sibuk berperang, sehingga beberapa sahabat tidak sempat sholat asar. Tanya kepada Nabi, Nabi juga ternyata belum sempat sholat asar, sudah masuk maghrib, sudah keluar waktu maghrib, mereka sholat asar dulu, kodok sholat asar. Nah ini sebenarnya hikmahnya Allah sengaja membuat demikian agar ada keluar satu hikmah yang disebut dengan sholat kodok, sholat bayar hutang. Kayaknya dalam bahasa Arab kalau bayar hutang namanya qada'ul dain, menuntaskan dan membayar hutang. Kalau hajat buang air besar, qada'ul hajat, menunaikan hajat. Oleh sebab itu di sholat 5 waktu dalam keadaan apapun kita harus berusaha menjaganya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau memang tidak sengaja terlewat keluar waktu apa, segera waktu kodok, jangan ditunda-tunda, nanti. Kelewat subuh, udah tahu masuk jam 8, bangun kodok. Kelewat waktu zuhur, sudah masuk asar, kodok. Lewat waktu yang dimana
kita lupanya karena hal-hal yang dianggap tidak baik, itu bodohnya harus segera. Kecuali lupanya dalam perkara yang baik, mungkin baca Al-Quran. Saking asiknya baca Al-Quran, waktu sholatnya dia lupa. Berarti dia sedang lupa dengan sebab melakukan ibadah. Nah, yang semacam ini ulama membolehkan menunda pokoknya, karena dia lupanya dalam ibadah. Tapi saya sarankan segera saja untuk ditunaikan. Kenapa? Kita tidak tahu ada ajal datang pada waktu itu, sedangkan masih ada waktu sholat yang belum kita laksanakan. Kalau sudah masuk waktu, tetap kewajiban kita itu. Tidak ada urusan mau dilakukan atau belum. Masuk waktu itu. Itulah sebabnya sholat awal waktu sebagai amalan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah subhanahu wa ta'ala as-sholatu liwaqtiha, thumma birru walidain, thumma jihad fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cinta adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lihat urutannya, nomor satu sholat, nomor dua bakti, nomor tiga jihad, nomor tiga al-jihadu bisa diminta. Ada salah satu ulama di Turki, ini punya rasa takut terhadap dosa luar biasa. Momentum tahun ini kan kita bisa jadikan juga muhasabah, kan sering dikatakan muhasabah, menghitung diri, mengintrospeksi diri, muhasabah. Ada cara yang diajarkan oleh salah satu tokoh ulama terbesar ahli sunnah wal jamaah di Turki. Begini, begitu hebatnya ulama ini sehingga julukannya itu adalah Badi'us Zaman, keajaiban zaman. Ini namanya adalah Syekh Sa'id An-Nursi. Beliau hidup di abad ke-9, meninggal mungkin tahun-tahun 50-an, 60-an, di masa transformasi Daulah Utsmaniyah. Ketemu dengan zamannya Muhammad Kamal Ataturk, ya. Di zaman itu beliau ini disebut mutafanninun, orang yang menguasai banyak cabang ilmu. Beliau menguasai ilmu agama dan juga ilmu matematika, ilmu fisika, biologi dan seterusnya. Sehingga kecerdasan beliau itu luar biasa. Mengarang tafsir Al-Quran berjudul Risalatul Nur, Risalah Cahaya. Ada sekitar 6.000 halaman. 6.000 halaman. Ada tradisi beliau yang sangat unik ketika memuhasabah diri beliau. Beliau itu setiap hendak mau tidur di malam hari tidak langsung tidur, tapi beliau duduk sesaat, mulai menghisap seluruh anggota tubuh satu persatu. Dia katakan, wahai tangan, ini sebelum tidur malam ini, hari ini apa yang kau lakukan? Beliau ingat lagi aktivitasnya tersebut. Ternyata dipikir-pikir, tadi ada dosa yang dilakukan oleh tangan. Wahai tangan, istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu atas dosa tanganku ini. Ampuni. Di tangan kanan, habis di tangan kiri lagi dia. Mata, ya Allah, wahai mata, hari ini apa yang kau lihat? Ingat lagi setelahnya. Kalau ada yang dilihat yang haram, wahai mata, bertobatlah kepada Allah. Ya Allah, saya beristighfar kepadamu atas dosa saya. Satu anggota tubuh dihitung setiap malam. Itu namanya muhasabah yang sempurna. Muhasabah sampai menghisap hatinya. Hatinya dihisap, dihitung. Wahai hati, hari ini bagaimana kau? Apakah ada hasad kepada orang, ada dengki kepada orang, ada prasangka buruk kepada orang, ada riya dan seterusnya? Kalau memang ada, minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun atas hatiku ini yang banyak dosa. Itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Seperti ini kalau dia tidur dalam keadaan suci, bersih.
sudah tidak ada dosa. Kita kadang-kadang lupa untuk bertobat. Kita lupa bertobat. Bertobat itu tidak cukup hanya dengan menyesal, tapi harus ada pernyataan, laporan kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Ya Allah, saya minta ampun. Makanya ada kalimat namanya kalimat istighfar. Ada istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya sayyidul istighfar, pemimpin daripada istighfar. Itu harus dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, saya minta ampun, saya punya dosa ini. Itu cara bertobat yang paling sempurna. Menyesal, dilafazkan, dilaporkan kepada Allah dengan istighfar dan meminta ampun. Menyesal dan mencabut perbuatan dosa tersebut, wa anya azima ayyahu ilayya, dan punya niat yang kuat tidak mau kembali melakukan dosa yang sama. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, baru disebut dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dahulu orang-orang soleh ini dari kalangan para nabi, para rasul, ada satu nabi namanya Nabi Armia. Namanya Nabi Armia. Ini Nabi Armia, dia punya aktivitas sehari-hari hanya ibadah, tidak mau sibuk yang lain. Dan juga punya kebiasaan selalu sama seperti Sayyid Nursi, setiap hari menghisap putih, setiap hari. Jadi selalu tutup sebelum tidur, tobat. Bangun tidur, tobat. Tidur malam lagi, tobat. Nah, sampai akhirnya Allah Ta'ala berikan beliau satu wahyu. Beliau bermukim di Palestina waktu itu. Jadi beliau ini sejabat dengan kakek buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Ma'as bin Adnan. Satu zaman dikasih laporan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Armia, Nabi, namanya Nabi Armia, bahwa nanti akan datang seorang diktator raja yang berasal dari Babilonia. Dia bernama Bakhtansar. Namanya Bakhtansar. Ini sekitar abad atau tahun 500, yang 500-an sebelum Masehi sampai 630 sebelum Masehi. Hidup di zaman Nabi Armia. Ternyata diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala melaporkan kepada Bani Israel bahwa nanti raja ini akan datang dari Irak, dari Babilonia, dan akan menghancurkan Baitul Maqdis dan akan membantai Bani Israel. Dia sudah dapat wahyu, dikasih lapor kepada kaumnya. Mereka bilang ini orang gila. Kalau ini Nabi sudah bantu mereka, dapat laporan dari Allah berupa wahyu. Dia katakan nanti raja ini dari Babilonia datang akan menghancurkan kalian, membantai kalian. Semua ini warga menuduh dia, kamu orang gila. Dipukullah kita, dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata di dalam waktu berjalan, ini raja datang dengan pasukannya. Dia membantu sepertiga Israel, ditawan puluhan ribu, mayat dijejerkan di atas jalan. Kemudian kuda-kuda mereka itu menginjak bukan tanah, tapi menginjak mayat-mayat Bani Israel sampai tidak tersisa yang lain lagi. Sisa satu orang saja di penjara, Nabi Armia. Maka datanglah ini salah satu orang prajurit dari raja tersebut. Dia mengatakan ada satu orang di dalam penjara. Orang ini sudah melaporkan bahwa engkau akan datang menghancurkan Palestina, Baitul Maqdis. Maka ini raja, dia penasaran siapa orang tersebut. Panggil dia, keluarkan dia dari penjara, hantarkan dia dari dibawa oleh Nabi Armia di hadapan raja tersebut.
Kemudian ditanya, apakah benar kau sudah menggambarkan bahwa aku akan datang ke negeri ini untuk menghancurkan? Nabi Yahya mengatakan, benar. Saya dapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau seorang nabi berarti dipercaya tidak? Iya, saya seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh kaummu? Aku sudah melaporkan kepada kaumku bahwa engkau akan datang dengan pasukanmu, tapi mereka mengatakan saya orang gila. Mereka mengatakan saya orang gila. Bahkan mereka memukul saya dan mereka memasukkan saya ke dalam penjara. Kata Raja Bakhtan Salim, dia mengatakan, kalau kau hidup di kaumku, di kelompokku, aku akan muliakan kau. Aku akan berikan jabatan yang tinggi. Engkau seorang nabi, tapi kaumku itu aneh. Justru kau dianiaya, dipukul dan dikatakan orang gila. Baik, sebagai bentuk penghormatan saya kepadamu, saya tinggalkan kau di sini. Tinggal dan saya tidak bergabung. Itu lagi pergi. Namanya Bakhtansa. Itu termasuk raja terbesar dalam sejarah dunia. Raja Babilonia. Ya, setelah Namrud, Firaun, dia masuk daftar juga. Cuma raja yang jahat, yang zalim. Kemudian Nabi Arabia ini diceritakan tinggal seorang ini di Baitul Maqdis di Palestina. Suatu ketika bertemu dengan orang yang di jidatnya ada cahaya. Dari jauh dia lihat, ini siapa yang datang? Ada cahaya di jidatnya. Orang itu mendekat. Ternyata dia adalah Ma'ad bin Adnan, kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia tahu, karena seorang nabi, dia tahu ini cahaya adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Dia katakan ini adalah cahaya yang akan muncul nanti. Dia menjadi pemimpin para nabi, para rasul, dan dia adalah nabi penutup. Maka digoncenglah itu Ma'ad bin Adnan, digonceng oleh Nabi Arabia. Waktu berjalan, banyak orang-orang mulai datang ke Baitul Maqdis. Mereka tinggal di situ, menjadi satu suku yang besar yang diklaim sebagai anak turunannya Nabi Yakub. Itu klaim itu orang-orang Bani Israel. Mereka bukan keturunan para nabi. Mereka orang tua. Keturunan para nabi sudah tidak ada. Keturunan Nabi Musa tidak ada. Keturunan Nabi Nuh tidak ada. Keturunan Nabi Sulaiman tidak ada. Yang ada hanya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka mengklaim saja. Nah, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Bani Israel itu bukan keturunan para nabi, karena mereka dibantai oleh Raja Babilonia tersebut. Maka keturunan yang ada berasal dari putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut Israel, anak-anaknya Israel, Bani Israel. Ma'ad ternyata di dalam sejarah Sayyidina Ma'ad dia punya anak-anak 40 orang. Anaknya Sayyidina Ma'ad 40 orang. Nanti kalau jalurnya Nabi Muhammad, anaknya namanya Isa. Anaknya namanya Isa, itu jalurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau lewat jalur Nabi Muhammad di situ, mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang yang wajahnya bercahaya karena menampung cahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya Ma'ad. Ma'ad itu artinya yang menampung cahaya Nabi Muhammad. Arti Ma'ad dari kata a'adda. A'adda itu mempersiapkan. Jadi Ma'ad itu adalah orang yang memang disiapkan untuk bisa menampung cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu berjalan punya anak 40 orang. Bani Israel sudah banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam terjadi konflik antara Bani Israel dengan kaum Quraisy. Pada waktu itu belum ada suku Quraisy, belum ada.
Karena suku Quraisy itu nanti turunannya Ma'ad berbawa lagi masih jauh. Qusay namanya, ada yang mengatakan namanya Fihir, itu masih di bawah. Jadi sukunya belum ada. Tapi Adnaniyun mereka dulu, anak keturunan Adnan. Nasab Nabi yang dihafalkan yang paling sahih hanya sampai di Adnan. Kaki buyut Nabi yang namanya Adnan. Kalau ke atas lagi, para sejarawan menulis sampai kepada Nabi Adam, itu riwayat tidak sahih. Tapi yang paling sahih sampai ke Adnan. Makanya diperintahkan kita menghafal sampai ke Adnan. Dan itu yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama yang disebutkan nasab itu, bukan. Rasulullah pernah satu hari di hadapan kaum Quraisy, beliau sebutkan nasab beliau satu persatu sampai kepada Sayyidina Adnan. Nah, ini yang dijadikan dalil nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ma'ad ini berkonflik dengan Bani Israil. Di pihak Bani Israil ada Nabi Musa. Di pihak orang Adnaniyun ada Sayyidina Ma'ad dengan anak-anaknya. Terjadi peperangan. Sayyidina Ma'ad selalu kalah. Bani Israil selalu kalah. Nabi Musa sampai meminta kepada Allah laporan. Kenapa setiap berperang dengan Ma'ad kalah? Tidak pernah menang. Padahal pasukannya Bani Israil jumlahnya jauh lebih banyak, senjatanya jauh lebih canggih pada zaman itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, selama-lamanya kalian kalau berperang dengan Ma'ad, kalian akan kalah. Karena Ma'ad itu menang sebab ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cahaya Rasulullah di dalam sulbinya. Maka Nabi Musa teringat, pernah Nabi Musa diminta oleh Bani Israil mendoakan kepada Sayyidina Ma'ad dengan kaumnya ketika berperang agar Allah binasakan. Doa pertama Nabi Musa meminta, padahal doanya para Nabi mustajab. Apalagi Nabi Musa sudah dijanjikan oleh Allah, setiap kali kau meminta pasti aku kabul. Dalam peperangan tersebut Nabi Musa berdoa, ya Allah tolong hancurkan ini Ma'ad dengan pasukannya. Diminta, gak bereaksi berdoa. Berdoa lagi yang kedua kali, tidak diijabah oleh Allah kedua kali. Berdoa lagi yang ketiga kalinya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Musa ditolak oleh Allah. Nabi Musa bingung. Ya Rabb, kau janjikan padaku kalau aku berdoa pasti kau ijabah. Lantas kenapa ketika aku berdoa meminta engkau menghancurkan Ma'ad dengan kaumnya, engkau menolak doaku? Sudah 3 kali aku berdoa. Allah menjawab, wahai Musa, doaku tidak akan saya terima untuk meminta Ma'ad binasa, karena di dalam tubuh Ma'ad itu ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti terlahir dari suku beliau seorang nabi yang menjadi pemimpin seluruh para nabi dan para rasul, dan engkau pun akan berada di bawahnya. Engkau akan menjadi umatnya di akhirat. Itu Sayyidina Ma'ad. Jadi subhanallah, ini cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sudah setting dia berada di sulbi orang-orang yang terpilih. Kalau terpilih, Nabi sebutkan suci. Kalau suci, tidak musyrik, tidak kafir, semuanya mukmin. Semuanya orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi di hadis yang 342 di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقنا محزونا ولا تجعلنا من الشرك محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونفع منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.